Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys? Balik lagi ya di channel saya. Yang sebelumnya saya udah share untuk CRUD generator. Nanti teman-teman bisa cek di video saya sebelumnya. Sekarang saya mau share untuk administrasi kas, dimana kebetulan di tempat saya tinggal ini, abaikan saja logonya ya. Di tempat saya tinggal jadi lagi butuh untuk sistem itu supaya penghitungan kas warganya itu lebih mudah sih, dan juga nantinya diharapkan datanya itu bisa lebih valid gitu. Ini untuk nama aplikasinya sendiri ya, ini sih saya ngasal aja ya, saya kasih nama Sikaga, sistem administrasi kas warga. Ada apa aja sih di sistem administrasi kas warga ini atau di Sikaga ini? Nah, di sini nanti ada kasnya untuk input IPL-nya atau iuran kepala keluarga gitu, iuran untuk rumah gitu. Di situ nanti ada iuran warga, ada pemasukan lain, serta di sini nanti ada pengeluarannya. Lalu nanti di sini ada laporannya. Contoh laporannya nanti seperti ini. Ini kebetulan di 2020-nya kosong ya. Contoh saya buat yang di 2019. Nah, seperti ini nanti. Jadi ada saldo tahun lalu, ini kosong karena di 2018-nya nggak saya input. Kemudian di sini ada detailnya, ada detail pemasukan lain. Contoh di sini ada sumbangan dari RW untuk 17-an. Kemudian di sini ada detail pengeluaran. Detail pengeluaran itu yang pengeluaran lain. Dia nanti akan ada informasi di bawahnya di sini. Oke, nah kemudian gimana sih cara kerjanya si Kaga ini? Jadi pertama kita masuk di iuran warga. Untuk prosesnya itu kita inputin periode barunya, masukin periode tahun berjalan si nanti bendahara untuk masukin data warga. Tapi di sini kebetulan nanti saya akan kasih tahu bagaimana cari input data warganya itu, atau si rumah yang nanti akan membayarkan IPL-nya. Nah, ini kita tinggal submit aja di tahun 2020, maka akan otomatis muncul seperti ini. Akan otomatis muncul nomor rumahnya yang ada di lingkungan warga kita. Ini kenapa bisa langsung muncul dari A1 sampai dengan B5, nanti saya akan coba informasikan juga ya. Nah, ini bagaimana cara untuk prosesnya nanti saya akan kasih tahu juga. Nah, untuk prosesnya sendiri, ini ketika sudah nanti dibuat input periode baru, kita tinggal masuk aja, kita pilih action, terus pilih masukkan jumlah bulan yang dibayar. Misal di sini kita pilih 2 bulan gitu. Kemudian kita centang Januari, Februari, bulan yang mau dibayarnya. Lalu kita pilih tanggal bayarnya, misal 29 Februari gitu ya. Kemudian kita submit. Nah, maka ini nanti akan muncul Januari, Februari, pembayaran di tanggal 29. Kemudian misal ada bayar lagi, tinggal kita action lagi, masukkan jumlah ini bayar, misal tanggal 1, seperti itu. Kemudian kita pilih Maret gitu, terus bayar, defaultnya ini akan langsung muncul tanggal sekarang, lalu kita submit, nanti dia akan akumulasi. Nah, ini muncul 540.000 itu dari mana? Kebetulan di sini saya sudah set untuk IPL atau kas warga itu per bulannya sebesar 180.000. Maka nanti tinggal dikalikan 3 aja, 180.000. Pokoknya ketika dia ada pembayaran, otomatis akan nambah 180.000, 180.000 dan seterusnya. Contoh kalau misalkan ini ya, misalkan dia sudah bayar langsung 3 bulan gitu, Januari, Februari, Maret gitu ya, kita submit. Nah, maka di sini akan muncul 540.000 seperti itu. Terus nanti di laporannya otomatis akan muncul seperti ini. Jumlah rumah yang bayar di bulan Januari dan Februari dan Maret itu ada 2 rumah, 360.000. Lalu ada saldo tahun lalu sebesar ini dari yang periode 2019 ya. Sisanya 3.125.000. Kalau misalkan kita lihat di sini total sisa saldonya sekian, sama ya, 3.125.000. Maka pada saat kita masuk periode yang sekarang itu nanti ada sisa saldo tahun lalu. Kemudian ini sisa saldo yang berjalan, total sisa saldonya itu adalah penjumlahan dari sisa saldo yang berjalan ditambah dengan sisa saldo tahun lalu, seperti itu. Nah, ini contoh kita baru masukin 2 rumah. Kita masukin contoh satu lagi ya.
untuk misalkan ini anggap aja perumahan baru, jadi masih banyak yang kosong. Terus gitu bisa di sini di B1 misal dia baru nempatin, dia isi ke 1, terus dia baru nempatin misal bulan Maret, dia bayar uang kas. Nah, jadi seperti ini. Nah, di laporannya pun maka nanti di sini di Januari itu ada 2 rumah yang bayar, di bulan Maret itu ada 3 rumah yang bayar gitu. Nah, lalu nanti kita tinggal masukin misal ada pemasukan lain gitu. Misal pemasukan lainnya apa? Taruhlah ada di bulan Maret misal ya, misal ada karena perumahan baru, anggap aja dari sumbangan dari developer untuk merapihkan taman misalnya gitu, jumlahnya misalnya 1 juta. Sorry kebalik, tahunnya tahun 2020 ini deskripsi, nominalnya 1 juta. Seperti ini, kita submit. Nah, kalau kita cek di laporan kas warganya di tahun berjalan 2020, nanti di bulan Maret dia ada pemasukan lain seperti itu. Terus di kas di pengeluaran, ini kita add ya, pilih bulan ini karena kita mulai dari kosong, sementara sekarang udah bulan Maret, jadi anggap aja di sini kita pilih Januari, terus tahunnya 2020. Nah, ini ada jenis pengeluaran. Kebetulan di tempat saya itu ada pengeluaran yang fix, itu ada gaji security, listrik, aqua, kopi, konsumsi untuk security ya, jasa taman, serta sampah. Lalu ada lain-lain. Ini yang dari gaji security sampai sampah itu udah fix. Jadi saya cantumkan di sini. Ini datanya dari mana nanti saya akan jelaskan juga. Contoh misalkan sekarang gaji security. Misal ya, deskripsi pengeluaran. Gaji. Nah, ini udah ada. Keamanan bulan Januari. Nominalnya misal karena baru 2 rumah ya, anggap aja misal 100.000 gitu ya. 1.000 Januari ini ya, Januari tanggal 31. Ini kita isiin biar full dulu ya, misal sekarang Februari 2020, gaji security, gaji keamanan bulan Februari, sama ini juga 100.000. Maret. Ini kenapa tadi muncul datanya, misalkan begini muncul gitu ya. Ini kebetulan saya udah pernah isi gitu, jadi masih ada autocomplete-nya. 100.000. Nah, kalau kita lihat laporannya, maka nanti akan terisi seperti ini. Kemudian kita coba lengkapin aja ya untuk pengeluarannya. Pengeluaran, masukkan, pilih bulan Januari 2020, listrik PJU bulan Januari misal, total nominalnya misal 50.000, dikeluarkan pada bulan Januari. Februari, dan juga Maret belum ya, karena Maret belum berakhir, anggap aja belum berakhir lah. Kemudian kita pilih lagi Januari,
2 kopi. Konsumsi ini 30.000 aja lah misal. Tiga satu submit. Sekian lagi Februari, kemudian konsumsi. Nah, contoh yang terakhir misal lain-lain deh. Lain-lain di bulan Januari, lain-lain sumbangan untuk masalah ini ya. Nominal 50. Oke, kita submit. Nah, nanti datanya akan ada seperti ini. Ini kalau jasa taman tadi diisi ya dia akan muncul. Kemudian nanti di sini di bawah untuk detailnya dia ada informasinya. Semua dari developer, pengeluaran lainnya yang tadi ya 50.000. Nah, nanti dia akan akumulasi. Sisa saldo dari sini, kemudian total sisa saldonya adalah sisa saldo ditambah saldo tahun lalu. Kemudian kalau kita lihat di export Excel-nya, nah ini misalnya kita langsung buka. Jadinya akan seperti ini, saldo tahun lalu, detail pemasukan selain IPL, detail pengeluaran. Nah, itu tadi cara kerja dari SIKAGA, Sistem Administrasi Kas Warga, yang saya buat sebenarnya untuk kebutuhan ya tempat warga saya tinggal gitu. Tapi kalau teman-teman mau pakai silakan. Ini teman-teman bisa download di GitHub saya di @kadinarnovel /sikaga. Cari aja di sini. Nah, sekarang yang tadi di iuran warga, ketika tadi saya input periode baru 2020, itu kan langsung muncul A1 sampai B5. Ada 10 rumah. Itu bagaimana? Nah, sebenarnya nanti teman-teman bisa buat ya database dengan tabelnya itu ya, anggap aja misalkan rumah warga atau apalah tabelnya. Kalau saya masih di hardcode, ada di dalam scriptnya. Tapi kalau teman-teman mau melalui tabel itu nggak masalah, karena saya mikirnya rumahnya kan sedikit, jadi ya udah saya hardcode aja, langsung saya masukkan gitu di scriptnya. Di sini ada di page, kemudian masuk ke folder kas masuk, kemudian di kas masuk yang ini. Ini karena saya menggunakan template yang sebelumnya saya share, yang CRUD generator itu. Teman-teman nanti bisa lihat di video saya sebelumnya. Ya, formatnya kurang lebih sama lah. Jadi seperti ini. Karena menggunakan admin LTE. Nah, itu saya setnya di sini. Jadi saya bikin array untuk nomor rumah, isinya A1 sampai B5. Kalau misalkan ternyata banyak dan memang harus membutuhkan database, misalkan lingkungan warganya ada ratusan, ya udah teman-teman tinggal bikin aja melalui database. Jadi nanti manggilnya itu untuk loopingnya dari si database. Kalau saya karena kebetulan ngasih contohnya cuma 10 rumah, ya udah saya set begini aja, saya hardcore gitu. Terus tadi itu ada angka muncul 540.000. Yang tadi saya bilang itu adalah pengalian dari 180.000 karena kebetulan untuk bayar uang kasnya itu sebesar 180.000. Nah, itu dari mana? Itu juga saya set. Ada di file kas masuk, itu ada di folder kas masuk. Nah, itu udah saya set atau saya hardcode ya. Nah, ini yang bayar itu saya langsung masukin value-nya sebesar 180.000. Sama kalau misalkan teman-teman mau melalui database di mana mungkin pembayaran IPL nanti berubah-ubah, ya tinggal bikin aja di database-nya, di tabelnya tinggal kasih tambahan, bebas lah nama tabelnya. Nah, ini tadi yang pengeluaran yang tadi saya sudah bilang itu fix, itu ada di tabel jenis pengeluaran.
Ada gaji security, listrik, aqua, kopi, jasa taman, sampah, dan lain-lain. Kalau ternyata ada yang pengeluaran fix tiap bulan rutin, ya tinggal tambahin. Atau kalau ternyata di sini nggak perlu, ya udah tinggal di delete. Nah itu seperti itu. Jadi untuk yang mau update-nya buat developer ya ada di sini, di kas masuk, action kas masuk. Untuk update rumahnya simple lah, gampang, tinggal cari nama file, nomor rumah, tinggal tambahin. Kalau mau di hardcode jumlah rumahnya sedikit nggak masalah. Oke, demikian ya aplikasi simple yang saya buat sambil iseng ya, semoga bisa bermanfaat sih, terutama ya buat tempat saya tinggal gitu. Oke, kalau teman-teman suka dengan video ini silakan di share, like, kemudian boleh di subscribe, dan juga aktifin loncengnya, siapa tahu nanti saya bikin aplikasi-aplikasi baru ataupun materi-materi baru, jadi teman-teman gak ketinggalan. Dan yang mau download bisa masuk ke sini di GitHub saya di Kadiner Novel di sikaga.com atau lihat di deskripsinya, di deskripsi videonya. Oke, terima kasih untuk perhatian, untuk udah nonton. Saya paling bingung kalau disuruh ngomong seperti ini. Tapi nggak masalah, semoga bermanfaat. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.